A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-A'raf ayat ke-80 menjelaskan tentang sifat kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Walutan, dan ceritakan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menghikayatkan orang-orang yang baik, orang-orang saleh. Ya, kita ini menjadi pelajaran untuk kita sekalian. Pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan orang-orang saleh. Maka kita pun ceritakan orang-orang soleh kepada anak-anak kita. Carioskeun manaqib orang-orang baik. Lain artis dicaritakeun teh. Yo menyaritakeun ka budak teh artis we, artis anu mah. Hikayat para salihin, apalagi hikayatnya para nabi, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatkan kepada mereka, ceritakan kepada anak-anak kita kemuliaan orang-orang saleh. Ya, ini dianjurkan oleh Allah, khususnya ayat ini menjelaskan tentang para nabi, orang-orang yang mulia. Ceritakan, wadhkur Lutan, ceritakan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lutan, mengenai Nabi Lut alaihi salam. Dakwanya Nabi Lut kepada kaumnya, idh qala liqaumi, ketika berkata itu Lut kepada kaumnya, atatunal fahishata, apakah kalian melakukan akan kekejian, yaitu apa kerjaannya, yaitu mendubur kepada laki-laki. Laki-laki suka kepada laki, ini maksiat besar, dosa besar ya, yang terjadi pada kita sekarang. Pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagiannya terjadi, yaitu adalah homoseks, laki-laki resep ka lalaki, awewe resep ka awewe, eta teh fahisyah, dosa besar. Ya, itu dosa besar. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Tanqihul Qaul halaman 113. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, man qabbala ghulaman bi syahwatin adzabahullahu ta'ala finnar alfasanatin. Siapa orang yang mencium seorang anak karena syahwat, bukan karena cinta, bukan karena kasih sayang, karena syahwat, karena birahi, ya, karena syahwat menciumnya, maka Allah akan mengadabnya orang tersebut di dalam api neraka selama 1000 tahun. Itu hati-hati ya, nih hati-hati anak-anak santri ya, jangan sampai kita terjadi ini sekarang terjadi ya, laki-laki kepada laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak boleh, itu haram ya, pekerjaan yang keji, pekerjaan kaum Nabi Lut alaihi salam. Ma sabaqakum biha min ahadin min alamin, tidak pernah mendahului kepada itu fahisyah seorang pun dari manusia dan jin, bahkan binatang. Binatang saja nggak ada melakukan seperti itu. Dombanya kabikana lain kalalakina. Gitu, tidak ada. Ini manusia yang diberi akal oleh Allah. Nah, ini ya, itu dosa besar, fahisyah. Ya. Wajib kita tinggalkan, kita jaga keluarga kita, anak kita ya. Jangan sampai terjadi perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, tidak boleh ya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, man massa ghulaman bisyahwatin la'anahullah wal malaikah wan nasu ajma'un. Siapa orang yang menyentuh seorang laki-laki dengan syahwat, dia bersentuhan dengan seorang anak laki-laki dengan syahwat,
Biasana budak anu kasep, anu can aya kumisan, tasok dipikaresep. Kadang-kadang terjadi teh, ya. Hati-hati, itu dosa besar, ya. Siapa orang yang menyentuh seorang gulam anak laki-laki, ya, biasana nu kasep nu goreng mah henteu. Nu kasep biasa. Kasep can aya naon? Can aya kumisan, can aya janggotan. Itu mah geus kumisan janggotan mah da aya. Biasana nu rek balik tah, ya. Itu suka terjadi. Ya, siapa orang yang menyentuh kepada gulam bisyahwatin dengan syahwat, la'anahullah, maka melaknat kepadanya Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu. Antau nawae lamun karena syahwat bisa mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, jaga. Kemudian lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulur rajula fahuma zanian, apabila mendatangi seorang laki-laki kepada laki-laki lagi, fahuma zanian, maka orang tersebut, kedua orang tersebut adalah dihukumi yang zina. Ya. Itu homoseks, ya, laki-laki cinta resep kala laki. Idza atadil mar'atul mar'ata fahuma zaniatan, apabila mendatangi seorang perempuan kepada perempuan lesbian, maka keduanya dihukumi orang yang zina. Rasulullah SAW bersabda, man qabbala ghulaman bisyawatin fakannama zana ma ummi sab'ina marrah. Siapa orang yang mencium anak laki-laki, seorang anak laki-laki dengan syahwat menciumnya karena birahi, maka seolah-olah dia telah berzina bersama ibunya 70 kali zina. Hati-hati ya, jaga. Wa man zana ma ummi marratan wahidah fakannama qatala sab'ina nabiyan. Siapa orang yang berzina serta ibunya satu kali, seolah-olah dia membunuh 70 nabi. Jelma anu zina jeung indungna sakali, eta jelma seolah-olah membunuh 70 nabi. Bahaya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lata fi ghulamin asbaha fi qabri khinziran. Siapa orang yang melakukan liwat, homoseks, lesbian, ya, homoseks, siapa orang yang melakukan lato, ya, melakukan liwat beserta seorang anak laki-laki yang masih kecil, maka menjadi orang tersebut di kuburannya menjadi seekor babi. Dirobah nanti di kuburnya menjadi babi orang tersebut, bukan manusia lagi. Ya, sangat bahaya ya. Ini sekarang banyak yang jadi hati-hati, itu dosa besar. Liwat itu dosa besar. Nanti ya, wajib kita jauhi. Kata Nabi Lut alaihi salam, innakum latatunar rijal, kalian ini mendatangi kepada laki-laki syahwatan karena syahwat min dunin nisa, dari selain wanita. Bal antum qaumun musrifuna, bahkan kalian ini kaum yang melewati batas. Ya, laki-laki mendatangi laki lewat belakang, lewat depan, mau lewat belakang, haram hukumnya, dosa besar, ya, dosa besar. Jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan Allah jaga kita sekalian, keluarga kita, turunan kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan Allah jaga dari perbuatan yang haram. Amin. Lalu wa makana jawab qaumil qalu akhrijuhum, ketika dinasihati kaum Nabi Lut oleh Nabi Allah Lut alaihissalam, maka bagaimana anggapan mereka, jawaban mereka, reaksi mereka ketika dinasihati? Maka tidak ada jawaban kaumnya Nabi Lut, melainkan mereka berkata akhrijuhum, usir tu Lut dan pengikutnya. Waduh, diberi nasihat bukannya terima, bukannya terima kasih, malah mengancam. Nah ini ya sifat-sifat kaum dahulu, ya, yang durhaka kepada nabinya. Jangan kita ikuti. Kalau kita salah, ada yang nasihati, alhamdulillah, bukan marah-marah, bukan ngancam. Nah ini kaum Nabi Lut ketika diingatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, dia malah ngancam. Akhrijuhum min qaryatikum, keluarkan itu Lut dan pengikutnya dari kampung kalian.
kan innahum unasu yatatahharun, sesungguhnya mereka Lut dan pengikutnya adalah manusia-manusia yang membersihkan diri dari mendubur kepada laki-laki. Jadi hukumnya liwat, homoseks, ya, lesbian, hukumnya dosa besar. Hukumnya dosa besar. Kemudian fangjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kana minal ghabirin. Bagaimana ketika mereka ya tidak mau menerima nasihat dari Nabi Allah Lut alaihissalam, bahkan mereka mengusirnya, mengancamnya, macam-macam, ya, menghina kepada Nabi Lut alaihissalam. Fangjainahu, maka menyelamatkan kami Allah kepada itu Lut dan keluarganya, illa imra'atahu, kecuali istrinya. Istrinya Nabi Lut ya celaka, tidak beriman kepada Nabi Lut. Kanat minal ghabirin, telah berada itu istrinya minal ghabirin, dari orang-orang yang tetap dalam siksaan Allah. Akhirnya Allah turunkan siksaan, wa amtarna alaihim matara. Kami Allah menghujani mereka dengan apa? Dengan batu. Hijaratus sijil, batu-batu yang panas, itu batu kecil tapi kalau kena manusia hancur semua badannya, tutung kabeh awakna. Ini batu nggak besar, kecil, tapi kalau masuk terkena manusia hancur semua, mati itu manusia. Itu gara-gara apa? Melakukan dosa. Artinya apa? Ini peringatan dari Allah untuk kita umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cepat bertobat kalau kita sudah melakukan dosa. Karena yang mengundang musibah, yang mengundang azab itu adalah perbuatan dosa yang tidak ditaubati. Akhirnya Allah turunkan siksaan kepada mereka. Waradana Jibril rafa'a madainahum ila sama. Jadi kampung-kampung itu kaum Nabi Lut yang tidak iman kepada Nabi Lut, yang tidak mengikuti Nabi Lut, oleh malaikat Jibril diangkat. Jadi disiuk tadi hanap, angkat ka luhur, geus kitu dibalikkeun, dibabetkeun tah. Kampung nanti dibalikkeun, dibabetkeun ku Sayyidina Jibril alaihis salam. Terus setelah demikian lalu dihujani dengan batu-batu dari api. Ya, batunya itu panas sehingga kalau terkena batu tersebut hancur itu semua anggota tubuhnya. Dan pada batu itu ada nama-namanya. Sipulan yang mengerjakan pekerjaan itu, pekerjaan liwat itu ada namanya. Sipulan, ya bas, kena kepada sipulan, terkena semua. Ya, itu diantaranya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fangdur kaifa kana aqibatul mujrimin. Perhatikan oleh kamu bagaimana telah berada akibatnya orang-orang yang berbuat dosa dan mereka tidak mau bertaubat. Jadi ini peringatan untuk kita, ya. Kita ngaji Quran, diajarnya ninggalkan dosa. Sakedik-sakedik belajar, tinggalkan dosa, karena dosa tersebut dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, di antaranya larangan-larangan kemaluan, ya. Di dalam diri kita ini ada kemaluan. Sok lamun eueuh kemaluan kumaha da moal boga budak beureun. Ya, itu nikmat dari Allah, adanya kemaluan nih. Apal kemaluan teh barudak? Siapa? Kemaluan, nah itu farji, itu itu nikmat dari Allah. Kalau tidak ada kemaluan enggak bisa punya anak kita, ya. Laki-laki ada kemaluan, perempuan pun ada Nah, ini harus dijaga dari segala yang diharamkan oleh Allah. Kemaluan kita ini nggak boleh sembarangan, ya, nggak boleh sembarangan digunakan, harus dijaga. Ada yang dilarang oleh Allah. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu mengatakan dalam kitab Bidayah halaman 73, wa ammal farju fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala. Adapun bahwa kemaluan, maka jagalah oleh kamu itu kemaluan dari segala yang diharamkan oleh Allah. Seperti apa yang diharapkan oleh Allah? Kazina, seperti zina, lacur, ya, itu dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, ya. Hati-hati
Kalau kita punya anak, udah punya pacar, tanya, jangan dibiarkan. Ulah geus melendung kakarak riweuh. Geus melendung kararak. Aduh, buya tulungan. Aita atuh berarti antep. Ya, kadek bapak-bapak ya. Ya, ibu-ibu kadek. Di mana aya anak urang geus paduduan we tanya saha teh? Rek naon teh? Mun rek nikah sok buru-buru nikahkeun. Puguh agamana heula teruskeun. Harusnya ulah go diantep weh nya budak teh urang kabawa doraka ta kolotna ngaranna dayus teh kolot teh. Di antara yang haram masuk surga adalah ad-dayus. Siapa dayus? Yang membiarkan keluarganya melaksanakan maksiat. Urang ngaji kabagean doraka bobogohan pamaj eta dulu anak urang ulah diantep ai geus aya mah nya calonna ulah diantep anak urang itu bobogohan ya ulah dian bisi kabawa doraka. Contohnya yang diharapkan oleh Allah ya kazina seperti zina, wal liwat dan liwat yaitu homoseks ya laki-laki resep ka lalaki, wal musahaqah lil mar'ah seperti lesbian itu haram dosa besar, wal mufakhadah lir rajul mal mislih adu naon mufakhadah teh adu ping-ping lalaki jeung lalaki haram hukumna, wal istimnau bil yadi onani kade barudak ya eta sabun beak di imun kade haram dah dicai sabun beak kade haram ya nggak boleh onani hukumnya haram. Kemudian wal watu fil haid wa fit tuhri kade ya ngawati ngajima pamajikan dina keur haid hukumna haram ya. Kalau wanita sedang haid lampu merah tidak boleh dijima oleh suaminya, tidak boleh. Atau wa fit tuhri qabla al-ghusli minhu atau dalam masa suci sudah suci nih haidnya tapi belum adus, nggak boleh, harus adus dulu, sudah adus baru boleh. Kemudian lagi ya wa ityanul bahimah menjima binatang, ini terjadi sekarang ya menjima mensutubuhi naudzubillah. Mudah-mudahan semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita semua, muslimin muslimat semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala yang diharamkan oleh Allah zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilaihil marji wal